Kenapa Mbak ya? Enggak, cuma pengen curhat aja kalau denger YouTube-nya Miss Yuni gitu, kalau lagi bete sambil duduk di taman gitu kan kayaknya asik, ngobrol asik gitu. Ada yang bisa dibantu. Oh, tumben masuk. Lah Tumben masuk. iya. Apa? Cuman hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Siap. Enggak, ini kan sering banget aku itu ikut komen juga, ikut dengerin curhatan teman-teman di YouTube-nya Miss Yuni itu, apalagi buat pemula itu kan ya. Iya sayang. Kadang ikut ngenes gitu, ikut mau ngebantu apa kalau yang dapat majikan kurang baik gitu. Tapi kan kalau kita pikir lagi sebenarnya Hongkong itu ajaib loh, Miss. Kenapa sayang? Kok bilang gitu? Nah, iya, itu menurut aku ya. Kenapa sayang? Dari awal aku ke Hongkong itu ninggalin bayi umur 2 bulan. 2 bulan, makanya 2 bulan aku proses PT. Berarti sekitar di PT dulu berapa bulan aku lupa. Ya intinya masih benar-benar balita banget, aku ninggalin bayi. Masuk Hongkong 2007. 2007 aku masuk Hongkong itu. Awal niat dari rumah itu asal aku jangan jadi beban orang tua gitu kan. Okay. Waktu itu masih baru aja ada problem lah sama suami, jadi kan nggak bisa lanjut rumah tangga, tapi masih badan itu masih punya baby, benar-benar baby gitu. Masuk Hongkong itu Masya Allah luar biasa Ujiannya apa? Dapat majikan pertama. Nah, dulu saya punya majikan itu pertama saya kerja itu di daerah Junwan. Daerah Junwan itu aku kerja satu rumah itu ada Singsang Dade. Cuman kalau ya panggil aja Singsang Dade lah, soalnya belum lansia banget, tapi dia masih punya toko, anak 3, laki pertama punya rumah sudah dan nikah. Yang kedua jadi guru privat, yang ketiga masih di luar negeri. Kerjaanku ya dibilang santai, nggak santai. Kenapa? Jam 12 malam, jam 1 malam saya baru masak bubur. Wah. Kerjaan rumah satu, cuman ada waktu tidur itu saya waktu tidur diharuskan itu karena aku kan malam kan jam 1 baru masak itu. Aku masih ada baiknya nggak sangar banget sih. Jam 3 jam 2 lah sekitar itu saya pokoknya ada wajib waktu tidur itu 1 jam. Terus kerja sampingan toko buah, jus buah itu. Jadi saya pulang pergi kadang jam 3 atau jam 2, sekitar jam 2-an gitu, siang sore itu masak bubur, antar ke toko. Nanti dari toko saya bawa sayuran, buah-buahan yang mau buat jus itu kan, yang mau dikupas, yang mau dibersihin itu kan di rumah. Kecuali tebu, kalau tebu itu kan harus dicuci di tokonya di situ. Tapi kalau ada polisi patroli, aku itu ditutupin pakai itu triplek. Itu kerjanya Masya Allah. Kalau inget itu aku kayak mau, itu bener aku nggak sekali 2 kali itu aku nggak kuat nggak kuatnya itu kalau musim badai itu nggak pernah aku dikasih jas hujan. Waduh. Kerjaan iya, jadi pernah aku basah kuyup sampai aku sama supir siupa itu sampai ditolongin itu. Caca, kenapa kamu hujan-hujanan? Emang majikan kamu nggak ngasih mantel apa gitu kan? Kanan kiri saya kan bawa beban itu sampai 25 kiloan loh, Ceh. Wow. Itu jalan dari terminal Siupa sampai ke rumah itu nggak deket itu loh. Itu luar biasa banget. Sarapan aku nggak pernah dikasih sarapan. Kalau aku punya makanan apa itu naruh biskuit, aku pernah naruh biskuit di laci dapur itu sama singsang dibuang. Ayo. Aku tuh di hari-hari tuh dikasih makan itu mie Indomie itu Indomie itu satu dus aku dibeliin. Selain itu aku nggak pernah berani nyentuh yang namanya choy sam telur, saya sama sekali nggak pernah nyentuh. Nggak pernah ambil, saya punya majikan. Ada makbe, ada apa di situ aku nggak berani. Aku ya yang majikan kasih kamu kalau makan mie itu doang. Terus aku ada inisiatif lah kalau libur beli biskuit gitu. Kalau ke toko cuma bawa sayur doang kan nggak begitu repot. Kalau nggak ada buah itu kan bisa mampir ke
supermarket beli biskuit itu, tapi udah berapa kali tuh dibuang sama Singsang. Waduh. Katanya ini bukan makanan kita itu, jadi jangan taruh di sini lah. Terus aku kan tempat tidur juga nggak punya, tempat tidur di ruang tamu. Oke, dari cerita sampean yang mengenaskan itu, kenapa sampean bertahan, Mbak? Halo? Sorry, jatuh HP-ku. Oh, enggak apa-apa. Oke, Itu pengalaman. Bukan, dari cerita sampean yang mengenaskan itu, kenapa sampean harus bertahan? Kenapa sampean nggak ngebreak aja sama kayak anak-anak yang sekarang nggak suka ngebreak aja deh, nggak suka ganti majikan? Kenapa sampean masih bertahan di situ? Tujuannya apa dong? Tujuan aku, nah padahal itu beratnya pertama udah perjanjian dari PT itu nggak boleh sholat. Itu yang paling menyakitkan itu sholat, teh. Aku apa Misuni, aku yang paling ya Allah. Kalau masih masalah kerjaan nggak dikasih makan, asal aku masih bisa keluar sekali 2 kali atau saya izin gitu keluar makan kenyang di toko Indonesia pulang gitu, aku nggak apa-apa. Cuman yang paling sakit itu kenapa ya aku goblok banget gitu. Padahal kita rezeki dari Allah. Apa-apapun dari yang Maha Kuasa gitu. Tapi kok kita perjanjian nggak boleh sholat, itu yang paling sedih. Terus kalau mau nge-break soal kerjaan itu, percaya nggak Mas Juni, tangan aku 10 jari itu busuk, bener-bener busuk. Sampai temanku yang udah senior di sini udah nyaranin, kamu nggak bakalan kuat, kamu udah keterlaluan, majikan kamu sampai jam 1 malam baru masak, kadang disuruh kalau kerjaan sih nggak begitu di ini banget lah, protek banget. Soalnya kan aku orangnya punya inisiatif tinggi, katanya maunya kerjaan apa-apa nggak mau kotor itu cepet dikerjain tanpa disuruh gitu. Kalau itu nggak masalah majikanku. Cuman kerja, tahu nggak, pertama kali masuk Hongkong saya kan masih bodoh-bodoh juga, nggak tahu pakai sarung tangan, nggak tahu pakai apa itu, tanganku tuh nyuci segala macam perabotan toko buah itu kan pakai pipa soi, Juni. Itu sama sekali nggak pakai sarung tangan, saya nggak dikasih. Terus kalau di rumah kalau di rumah itu kerja kan serba pakai jif kan. Saya kan nggak tahu gitu. Walaupun pernah dulu di Singapura itu, tapi kan nggak begitu parah banget. Itu jari aku 10 jari itu busuk, bener-bener busuk. Kuku itu hampir kayak copot semua. Aduh, udah sakit, nggak pernah aku udah kasih tahu ke dokter, ke majikan. Dada, saya mau ke dokter periksa ini. Alah, nggak usah, besok juga sembuh dirembang pakai sabun ini gitu katanya. Terus ya udah, aku nurut aja. Terus aku pengen nge-break, itu yang aku inget itu, ya Allah, aku ninggalin masih bayi, yang satu masih sekolah, gimana mau nge-break itu kan, inget nggak bakalan kan aku mau ngerepotin orang tua juga, nggak bakalan aku mau menyakitkan, ya menyiksa anak lah cara kasarnya gitu. Tapi aku bisa juga kerja yang nggak perlu kerja keras, tapi kan hasil bukan cara halal gitu loh, Miss Yuni. Banyak yang ngajak ini itu, tapi kan ya segoblok-gobloknya aku masih mikir lah, aku punya tanggungan dosa segala macam. Lain kali juga yang nanggung kan orang tua, anak-anak gitu, saudara gitu. Udah lulus lah, sampai itu lulus majikan itu alhamdulillah sampai 2 tahun. Udah sampai 2 tahun itu aku ganti majikan, tapi pas ganti majikan itu ada musibah yang luar biasa, yang kayak kepengen udah yang nggak jelas itu. Soalnya kan mama meninggal, akhir kontrak mamaku meninggal, keadaanku lagi nggak karuan, baru pertama datang kan, makanya udah baru pertama pengalaman di Hongkong ganti majikan. Tapi ajaibnya, yang kenapa aku ngomong Hongkong itu benar-benar kota ajaib, dimana kita keluhkan apa yang kita keluhkan, apa yang kita niatkan pasti tercapai. Amin. Waktu aku kerja di majikan yang pertama itu, aku ngomong sama kakakku yang tahu agama gitu, makanya tolong sabarin aku, biar Allah maafin aku, karena aku udah dari perjanjian manusia, aku nggak berani ninggalin sholat gitu. Terus udah berdoa aja deh, ntar insya Allah majikan yang baru ini pasti ngizinin kamu sholat gitu kan, Miss.
Udah itu aku ganti majikan baru aja 1 minggu di rumah majikan itu, majikan yang kedua itu. Malam-malam aku inget banget, malam-malam pas musim yang hujan sehari-hari nggak pernah berhenti tuh. Musim apa itu namanya? Nah, itu aku malam-malam habis mandi, itu majikan aku duduk di sofa lihat aku mandi, terus aku pakai bajunya nggak seksi, Miss Yuni, pakai baju oblong nutupin pantat sebenarnya. Gede gitu, kaos aku gede, tapi celananya itu celana yang ketat itu loh, yang nutupin sampai dengkul itu, tapi ketat. Nah, majikan aku gini, saya kolela, hai, Yumes tiada madam, aku kan ngomong gitu. Aku translate bahasa Indonesia aja ya, Miss Yuni. Terus maaf banget sebelumnya. Boleh nggak kamu ganti celana gitu katanya kan. Itu yang majikan kedua itu saya jaga, yang madam saya itu janda, anaknya duda, umur 26 tahun, punya anak 1. Nah itu yang jaga itu anaknya si duda itu. Nah udah gitu dia minta maaf sebelumnya, suruh aku ganti celana. Aku bilang saya udah nggak punya baju, aku kan kesini cuma bawa baju berapa, bajuku basah semua, aku bilang kan gitu. Ya udah aku kasih kamu gitu. Nah besoknya paginya kan pas hari Sabtu, majikanku nggak kerja, ngomong gini, mulai besok aku mau kamu pakai jilbab, mau nggak gitu, Miss Yuni? Masya Allah, itu luar biasa, itu bener-bener. Itulah Hongkong ajaibnya Hongkong, dimana kita yang kayak pengen punya majikan baik, ternyata setelah kita terima, pokoknya sampai finish lah gitu ya, kita pertahanin gitu sampai finish, itu ternyata ya bener, Allah nggak bakalan ingkar sama janjinya, dimana kita sedang diuji, kita berpasrah, kita yakin bahwa Allah nggak bakalan menguji kita itu melebihi batas kemampuan kita, itu nggak mungkin gitu loh. Amin. Itu yang saya suka semangatnya dari jenengan, di mana bahwa Tuhan tidak akan pernah menguji tanpa ada solusi, bener nggak? Jadi Tuhan itu sedang uji kamu saat ini. Kalau kamu tidak memakan karmamu, berarti kamu lagi diuji, gitu aja kan enak, bener nggak? Betul. Jadi tidak ada yang menyalahkan siapapun, bener nggak? Nah, betul Miss Yuni, betul. Makanya saya kalau itu pengen ngademin teman-teman kita aja yang kita di sini punya itu, kalau kita lagi diuji, kita ingat banyak flashback. Oh ya, mungkin ada dosa keluarga kita, mungkin ada dosa siapa kita gitu. Betul. Mungkin ada kesalahan dari siapa yang akhirnya dia tidak merasakan. Kenapa harus aku yang merasakan? Karena ini yang jadi cerminan. Oh iya, jadi penyadar lah, salah satu penyadar diri kita, keluarga kita juga bisa juga mungkin dari situ. Makanya kadang kita kerja di sini kan nggak ada saudara, keluarga gitu ya, Miss Yuni. Apalagi kalau yang nggak boleh main HP 24 jam itu kan kadang pikiran kita itu bingung. Harus nyari solusi itu kadang dengan cara yang instan gitu loh. Betul, karena itu kan saya tidak pernah mengizinkan kalian seperti itu. Kan jadi ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kenapa saya itu sangat cerewet sekali dengan kalian? Karena saya tidak ingin kalian itu gagal dalam segala hal. Tujuan saya cuma itu aja sih sebenarnya. Nah makanya saya kalau itu teman-teman yang di Hongkong itu, tolonglah kalau misalnya 1 kali dapat majikan nggak baik, asal 1 ingat, kalau nggak sampai mukul, sampai nyiksa diri kita itu, kalau soal makanan nggak dikasih, tidur kurang, itu cobalah, maksudnya harus kita flashback lagi. Oh ya, tujuan kita kesini apa, nanti kita jalanin aja dulu ya Allah. Apabila misalkan ini memang ujian aku saat ini, ya tolong kuatkan aku. Misalkan ini bukan nggak sesuai dengan kemampuan aku, ya tolong berikan yang terbaik. Itu aja, pokoknya harus selalu ingat Allah. Jangan kita keseringan curhat sama teman soal majikan kita begini begitu. Kadang teman, nggak semuanya teman itu baik ngasih solusi yang terbaik. Tapi kalau kita berpikir, kenapa? Karena itu saya selalu bilang bahwa buah pikiranmu, kalau kamu berpikir majikan jelek dan kamu selalu katakan itu jelek, maka akan jelek. Tapi kalau kamu berpikir, betul, kalau kita berpikir baik, maka berubah.
kedepannya kita akan dapat yang terbaik, bener nggak? Ya yang ini jelek betul, cukup, yang ini jelek cukup, ya kita tetap berdoa baik. Akhirnya ini finish, kedepannya baik. Kalau masih nggak baik, berarti ujiannya masih nambah lagi. Mungkin suatu saat dapat rezeki yang lebih baik lagi, bener nggak? Setuju dengan kata-kata saya? Betul Miss Yuni. Makanya aku pengen banget sharing sama Miss Yuni itu biar nguatin para yang dulu punya kesedihan, punya beban seperti saya. Saya bebannya nggak cuma satu loh. Waktu itu baru aja dicerai sama suami, nggak ada salah, nggak ada apa, terus punya baby, harus bagaimana kasih susu ke baby, bagaimana harus menyekolahkan, membiayai anak saya yang masih baru masuk sekolah. Itu udah cobaan luar biasa. Makanya dari itulah penguat aku harus bisa menghadapi majikan-majikan di Hong Kong. Yang kedua, alhamdulillah baik. Bahkan yang pertama kali jahitin, bikinin jilbab buat majikan aku, yaitu yang kedua itu. Yang ketiga aku karena ada masalah yang kedua sama suami baru, akhirnya itu benar-benar itu di luar kemampuan aku. Tapi yang namanya memang nasib kita lagi diuji dalam keadaan seperti itu, Miss. Jadi ganti majikan itu tetap majikan yang ketiga aku itu luar biasa. Itu aku diuji benar-benar diuji lagi itu 2014 2015 itu, padahal posisi saya mau operasi susu. Operasi ada apa? Benjolan di susu. Susu. Apa itu susu? Ada benjolan di susu. Bukan cancer, tapi ya alangkah baiknya itu kalau menurut dokter ya dioperasi. Kalau kita enjoy sama penyakit itu ya nggak masalah gitu. Tapi sampai sekarang nggak sampai operasi. Oke. Tapi semua baik-baik saja kan? Alhamdulillah, karena aku selalu jadi orang itu positive thinking, Miss Yuni. Apapun kondisi aku selalu berpasrah. Ini apapun ujian, aku percaya kok Allah masih memberi aku kewajiban untuk nafkahi aku, anak-anakku. Insya Allah aku masih diberi sehat walaupun banyak penyakit gitu. Oke, amin kalau kayak gitu, Itu saya aja. senang. Nah. Ya wes, matur nembah nuwun sharingnya, karena kebetulan ada yang telepon lagi. Udah. Oke lah, nanti banyak masih ada yang ini lagi, kapan lain waktu lah Miss Yuni. Siap, saya lebih senang dengan energi positif seperti ini. Sebenarnya saya menunggu, cuman kebetulan ini ada anak yang sampai telepon 20 kali satu hari. Siap. Thank you banget Miss Yuni, masih ada waktu buat aku. Oke lah, lanjut Miss Yuni. Terima kasih sekali atas dukungannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali dapat energi positif, cuman kebetulan telepon banyak. Sekarang giliran teleponnya dimatiin, teleponnya diangkat sudah nggak aktif lagi. Saya coba telepon balik sambil menunggu telepon yang masuk lagi ya Mbak ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya suka dengan Mbaknya ini. Kenapa? Dia memberikan energi positif di mana dia pernah mengalaminya, tertekan, terluka, kecewa, hancur, tapi dia tetap berpikiran positif. Dia tetap mencoba yang terbaik. Dia tetap ingin menjadikan dirinya yang terbaik. Dia tetap berusaha. Ini adalah bagus sekali ya. Yang dimana tidak semua orang bisa melaluinya. Tidak semua orang bisa memahaminya dan tidak semua orang bisa melakukannya. Banyak orang yang bisa berbicara tapi tidak bisa melakukan. Nah, apa yang saya ceritakan akhir-akhir ini, Miss Yuni pinter ngomong raiso nglakoni. Saya pernah melakukan itu. Kenapa saya memberikan solusi ini? Karena saya pernah ada di posisi kalian. Saya pernah terjatuh, terlempar, terbuang, terinjak, dihina, bahkan dijatuhkan. Saya sampai hari ini bisa berdiri karena saya mencoba untuk tegar, berpositif, dan tidak pernah menganggap orang lain itu sebagai malapetaka. Saya selalu menganggap orang lain itu adalah keberuntungan, walaupun dia ingin menghancurkan saya. Tanpa dia, saya tidak akan strong hari ini. Tanpa orang yang punya niat jahat sama saya kan tidak tahu. Jadi kalau musuh dari dalam itu tidak ada, yang dari luar itu bagi saya sepele. Jadi kalau orang bukan keluarga saya sendiri, bukan teman saya sendiri mau menghancurkan saya, bukan keluarga saya sendiri yang ingin menghancurkan saya itu tidak takut. Orang-orang di luar kan tidak tahu siapa saya. Tapi kehancuran yang paling dalam adalah saat keluarga sendiri yang membuang kita, saat keluarga sendiri yang tidak menginginkan kita, saat keluarga sendiri yang menggencet kita menjadi berkeping-keping. Itulah yang kehancuran yang sangat dalam sekali. Dimana saya tetap akan bersyukur karena keluarga saya masih memberikan dukungan
mutlak pada saya, memberikan dukungan, support suami, anak-anak saya, ibu saya, adik-adik saya, ya ayah saya sudah meninggal. Jadi saya dapat dukungan dari semua orang yang ada di sisi saya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa kalian hari ini saya masih belum jadi seperti hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.